pada hari Kamis kami dipanggil sama hakim mediator untuk dipertemukan atau dimediasikan. Nah, kalau kemudian prinsipal dalam hal ini penggugat hadir, kami akan hadirkan klien kami. Kalau yang namanya wajib itu adalah titik tanpa koma. Artinya diwajibkan datang tanpa syarat apapun, Anda harus hadir. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya resmi menjadwalkan agenda mediasi perdana atas kisruh gugatan perdata Wan Prestasi yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani terhadap seterunya Reza Gradis dan Atobah Mufid. Menurut penjelasan Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani, mediasi perdana akan diselenggarakan pada hari Kamis pekan depan, tepatnya pada tanggal 19 Juni 2025. Dan dalam kesempatan itu, Fahmi pun menegaskan bila kedua belah pihak diwajibkan untuk hadir secara prinsipal. Mengejutkannya, kini justru tersiar kabar yang menyebut bahwa selama ini Reza Gradis sejatinya selalu hadir di pengadilan tiap kali agenda sidang digelar. Akan tetapi, ia diduga berdiam diri di dalam mobil dan jauh dari perhatian publik. Lantas, seperti apakah reaksi pihak kuasa hukum Reza mengenai agenda mediasi perdana? Serta bagaimanakah pula penjelasan Fahmi Bahmid terkait hal tersebut? Kemarin saya mendapatkan informasi dari bagian mediasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana pada hari Kamis kami dipanggil sama hakim mediator untuk dipertemukan atau dimediasikan pada jam 9 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana yang wajib hadir berdasarkan peraturan Mahkamah Agung adalah Nikita Mirzani, Ismail Marzuki, tergugat 1 dan tergugat 2. Wajib. Bahasa wajib berarti itu titik, tidak ada koma. Jadi pada saat ada aturan yang menyatakan wajib hadir, berarti itu titik. Harus hadir tanpa ada alasan apapun juga. Pada prinsipnya kan kami ingin secara ketentuan mekanisme hukum dalam gugatan Wan Prestasi ada aturan-aturan hukum yang kami ikutkan, ya. Khususnya terhadap kehadiran klien kami itu ada diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016 di pasal 6. Nah, kalau kemudian prinsipal dalam hal ini penggugat hadir, kami akan hadirkan klien kami. Tapi kan ini kan jadi akan semakin aneh ketika klien kami, ya, sebagai prinsipal yang tergugat 1 dan 2 hadir tapi berbicara dengan kuasa hukumnya penggugat. Ini kan yang aneh. Tetapi kalau kemudian sebelumnya sidang tanggal 28 Mei, 11 Juni ini kan belum antara para prinsipal dan prinsipal, belum. Ini hanya sebatas pemeriksaan berkas terhadap kami para kuasa hukumnya dan memeriksa, meneliti apakah para pihak itu sudah hadir, seperti itu. Kalau yang namanya wajib itu adalah titik tanpa koma. Artinya diwajibkan datang tanpa syarat apapun, Anda harus hadir. Ya, saya akan menghadirkan Nikita Mirzani, insya Allah jam 9 pagi sudah saya akan hadirkan. Itu adalah rencana saya nanti pada hari Kamis. Di mana insya Allah saya upayakan Nikita Mirzani untuk hadir. Dan dia pada saat kemarin saya memberitahukan hasil persidangan, dan saya juga meminta izin kepada Rutan supaya diizinkan Nikita Mirzani untuk hadir pada hari Kamis jam 9 pagi. Apakah nanti hadir, tapi yang jelas Nikita siap untuk hadir pada hari Kamis jam 9 pagi, seperti itu.
Tak kalah menuai sorotan, di waktu yang hampir bersamaan, tim kuasa hukum Reza justru kedapatan mendatangi Kejati DKI Jakarta. Dalam kesempatan itu, tim kuasa hukum Reza yang diwakili oleh Julianus Paulus Sembiring dikabarkan meminta pihak jaksa penuntut umum untuk segera melimpahkan berkas perkara ini ke tangan pengadilan. Dengan alasan supaya perkara ini segera dipersidangkan. Selain itu, pihak Reza juga menginginkan berkas dakwaan yang dilampirkan hasil pemeriksaan forensik terhadap 4 telepon genggam milik para terlapor dan tersangka. Sontak saja, hal itu pun menuai sorotan tajam. Lantas mungkinkah manuver terbaru ini merupakan tanda bahwa pihak Reza mulai merasa gentar? Melakukan tindak lanjut ya terhadap telah dilaksanakannya tahap kedua pada tanggal 5 Juni kemarin ya. Jadi kami dari penasihat hukum Dr. Reza Gladys ingin memastikan kepada jaksa penuntut umum agar dengan segera ya melimpahkan berkas perkara untuk dipersidangkan ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu yang pertama. Dan kedua adalah kami ingin mendapatkan ya berkas lengkap ya tentang dakwaan berikut dengan lampirannya, yaitu hasil lab forensik yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya terkait 4 handphone ya milik NM, IM, O, dan S, seperti itu. Ya lebay aja sih kalau saya melihat, lebay aja itu. Itu secara otomatis nanti salinan dakwaan itu akan diberikan oleh jaksa penuntut umum nanti kepada pengacaranya terdakwa sebagai dasar nanti untuk membuat pembelaan atau melakukan eksepsi ya mungkin di awal-awal ya, untuk membuat jawaban menjawab apa yang didakwakan, apa yang didalilkan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa. Kalau pelapor justru pelapor itu sudah menyerahkan semuanya kepada jaksa penuntut umum dalam hal ini setelah melalui satu proses di mana dilakukan proses penyidikan oleh kepolisian. Artinya tugas pengacara pelapor itu sudah berpindah kepada kepolisian dan sudah berpindah kepada kejaksaan. Kita harus yakinlah kepada kepolisian dan kepada kejaksaan, mereka penegak hukum pasti akan bekerja secara totalitas, ya kan, akan bekerja seobjektif mungkin. Selain untuk menyuarakan harapan mereka, kedatangan pihak kuasa hukum Reza nyatanya masih berkaitan dengan status 2 terlapor lain yang sampai detik ini belum ditetapkan menjadi tersangka. Ya, pihak Reza nampaknya masih benar-benar serius untuk mengejar status sosok O dan S yang selama ini dikait-kaitkan dengan dokter kecantikan Oki Pratama dan dokter detektif. Lantas seperti apakah praktisi hukum Dedi DJ menanggapi hal tersebut? Serta bagaimanakah pula ungkapan keseriusan Julianus dalam mengejar 2 sosok itu? Proses hukum itu kan bukan sebagai apakah kita puas atau tidak puas ya, tetapi yang pasti adalah konstruksi hukumnya. Laporan klien kami itu bukan hanya terhadap 2 orang, tetapi lebih dari 2 orang. Laporan klien kami ya, saya garis bawahi, laporan klien kami ini lebih daripada 2 orang ya terhadap 4 peristiwa hukum. Jadi kalau kemudian penyidik dalam hal ini menetapkan hanya 2 tersangka, ya kami ingin mendalami berkas perkara itu, hasil forensik dari Sabil Polda Metro Jaya, khususnya terkait tentang percakapan si 4 handphone ini, yaitu NM, IM, O, dan S, agar kami bisa melihat sebenarnya seperti apa keterkaitan peristiwa hukumnya, dan ini akan kita buka dalam fakta persidangan seperti itu. Ya itu kan sah-sah saja mereka berpendapat seperti itu, ya kan. Tetapi balik lagi bahwa proses penyidikan dimulai dari mereka membuat laporan ini bukan sesuatu yang sangat mudah loh oleh penyidik. Mereka bekerja keras gitu loh sampai akhirnya menemukan unsur-unsur terjadi satu tindak pidana. Tidak semudah itu menambah-nambah orang menjadi tersangka. Except nanti dalam proses persidangan kan akan ketahuan semua nanti, ya kan.
bagaimana cara misalkan Nikita Mirzani memang kalau memang dia terbukti melakukan tindak pidana pemerasan gitu, nanti seperti apa prosesnya dari A sampai Z, ya kan, awal mulanya gimana, historinya, kronologisnya seperti apa, dan itu akan kebuka semua nanti. Kalaupun memang misalkan ada keterlibatan di situ yang tadi disampaikan, ya kan, Mr. O gitu, ya itu bisa saja nanti hakim yang akan membuat keputusan gitu loh. Nanti akan diminta tuh oleh hakim untuk menarik, mungkin di dalam pertimbangan putusannya nanti meminta kepada pihak dokter O tadi, ya kan, sama satu lagi itu untuk bertanggung jawab terhadap kasus ini. Itu bisa saja kalau hakim nanti setelah menilai, melihat semuanya di dalam proses persidangan. Sementara itu, manuver terbaru yang ditempuh oleh Julianus Paulus Sembiring dan tim kuasa hukum Reza Gladys nampaknya sampai pula ke telinga pihak Nikita. Akan tetapi, Fahmi Bahmid memilih untuk enggan berkomentar banyak soal langkah hukum yang diambil oleh pihak Reza. Karena bagi Fahmi, sebagai kuasa hukum Nikita Mirzani, ia hanya berkapasitas untuk berbicara seputar langkah hukum yang ditempuh sang klien. Saya pengacaranya Nikita Mirzani, yang saya urusi adalah hal-hal yang terkait dengan apa yang menjadi kewenangan saya. Saya tidak perlu lagi harus membaca KUHP, karena saya anggap karena itu adalah undang-undang, prinsip di undang-undang. Manakala sebuah undang-undang diundangkan, maka semua masyarakat dianggap paham terhadap ketentuan tersebut. Kitab Undang Hukum Acara Pidana itu adalah undang-undang. Undang-Undang nomor 8, 1981 seingat saya, kalau saya salah mohon maaf. Di dalam prinsip azas hukum, manakala undang-undang itu diundangkan, semua dianggap paham. Paham ya? Termasuk Anda dianggap paham. Kalau dengan azas seperti itu, saya tidak perlu menjelaskan di sini lagi. Oke. Clear? Berarti clear. Undang-undang itu begitu diundangkan, semua masyarakat dianggap tahu. Dan itu prinsip azas dalam konstitusi. Barangkala sebuah undang-undang diundangkan, mau tidak mau, rakyat dianggap tahu. Maka seluruh rakyat Republik Indonesia dianggap paham tentang undang-undang tersebut. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Ini kan bukan kepentingan terhadap pelapor aja gitu, tapi terhadap tersangka juga agar bisa menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan, ya. Jadi dominus litis itu kan sebenarnya kewenangan kejaksaan. Kami tidak mau adanya intervensi lagi kepada pihak jaksa penuntut umum sehingga mekanisme hukum itu terhambat, ya. Jadi kalau dipertanyakan seberapa lama, ya seharusnya sekarang sudah dilimpahin, seperti itu. Ini sih sesuatu yang kalau menurut aku nggak lumrah ya, karena nanti secara otomatis ketika terjadi misalkan satu proses di mana sudah P21, kemudian berkas 2-nya sudah naik dan sekarang tahanannya juga sudah beralih dari kepolisian kepada kejaksaan, secara aturan, secara otomatis nanti pihak kejaksaan pasti akan mengirimkan surat kepada terdakwa ya, dalam hal ini mungkin diwakilin oleh kuasa hukumnya terdakwa, dalam hal ini adalah Nikita Mirzani. Terlepas dari semua itu, baik Nikita Mirzani maupun Reza Gladys adanya tengah membodok matang-matang langkah apa yang akan mereka tempuh selanjutnya. Ditambah lagi, jatuhnya tanggal agenda mediasi perdana membuat publik ikut bertanya-tanya tentang seperti apakah babak akhir dari kisruh tak berkesudahan ini. Mungkinkah konflik ini akan tiba sampai di hadapan meja hijau pengadilan? Atau justru sebaliknya,
perdamaian justru tercipta di dalam ruang mediasi. Hingga sampai saat ini, belum ada yang mengetahuinya secara pasti. Lantas mungkinkah keadilan benar-benar ditegakkan dalam perkara ini? Serta bagaimanakah pula respon Reza bila pada akhirnya ia akan berhadapan dengan Nikita di persidangan? Datang nggak 11 Juni nanti? Persiapannya nggak ada persiapan apa-apa sih. Terus untuk kemarin tuh kenapa sih nggak datang dok? Apakah ada kesibukan atau seperti apa dok? Enggak, kemarin itu bukannya nggak datang, dari pihak kita itu datang, tapi kan kalau misalkan sidang apa itu tuh sidangnya sidang perdata. Nah, untuk sidang perdata itu bisa diwakilkan oleh pengacara dan kita udah menunjuk pengacara gitu, dan itu secara resmi. Tapi besok bakalan datang nggak tanggal 11 kak? Ya, dilihat nanti jadwalnya ya. Sebenarnya kalau datang nggak datang, yang penting kita aja. udah dikuasakan kan ke lawyer kita, jadi sebenarnya udah sah gitu, nggak perlu kita hadir pun, nggak ada masalah. Dr. Reza tidak takut sama sekali soal ini sebenarnya. Apa yang ditakutkan sih? Dia sudah nyatakan kebenaran, dilaporkan ke polisi, sudah P21, nggak ada yang ditakutkan. Hanya kami sebagai manusia memang prihatin lah dengan kondisi bahwa NM yang merupakan tanggung jawab keluarganya. Tapi ya ini konsekuensinya, risikonya. Apa yang dilakukannya, inilah yang terjadi. Untuk itu kami berharap bahwa pihak Kejaksaan Tinggi ini supaya secepatnya lah untuk menyampaikan ini kepada pengadilan supaya ada kepastian hukum. Banyak membaca itu supaya kita insya Allah tidak tersesat. Ya. Ada buku, kalau ada buku dibuka. Kalau ada kitab undang-undang, dibuka, dibaca. Kalau ada sesuatu, dibaca. Supaya kita itu kalau ada peta, kita buka petanya, supaya kita tidak tersesat. Gitu. Saya tidak akan menjadi dosen hari ini, gitu ya, karena KUH Perdata itu sudah cukup jelas. Saya tidak akan untuk menyampaikan lagi. Semakin saya menyampaikan, yang saya khawatirkan semakin paham apa yang akan saya lakukan. Kita ikuti proses persidangan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.